pernah sempat saya curhat kepada orang tua saya kejadian itu. Terus ibu saya, masya Allah, itu ibu saya luar biasa, wanita yang luar biasa bagi saya. Itu kata beliau gini, dunia ketika dikejar maka dia lari, ketika dibiarkan maka dia datang. Maka kejar yang punya dunia itu Allah. Itu makanya wanita yang saya kagum itu ibu saya. Masya Allah. Gak ada wanita lain nggak? Gak ada wanita lain selain ibu saya. Atau belum? Ya belum. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Kembali lagi bersama kita di Brocast, Abror Podcast. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari pulau luar ya, dari seberang pulau, dari Ambon tepatnya. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Waldi Bayau. Ya. Dia lebih terkenal ya dengan sebutan Ustadz Wadau ya. Beliau itu luar biasa, kisah-kisah heroik dalam hidupnya itu sangat banyak ya, dari mulai mu'alaf, menghafal Quran. Ya, masih banyak keajaiban-keajaibannya. Setelah saya menyelidiki, langsung saja kita telusuri bagaimana kisah heroiknya dalam hidupnya. Ya, langsung aja. Ustadz benarkah Ustadz itu seorang mu'alaf dulunya? Alhamdulillah, dulunya seorang Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Ya. Masya Allah. Sekarang Muslim. Sekarang alhamdulillah kita masuk Islam Muslim. Oh, tahun berapa tuh? Tahun 2021. 2021. Tahun 2000 ya 2001 tahun 2001. Kalau 2021 tuh tahun besok. Masuk Islam tahun 2001. Ya. Itu tragedinya atau kejadiannya gimana bisa masuk? Kejadian itu sangat ironis gitu ya. Itu pas kejadian itu konflik antara agama Islam sama Kristen. Nah, itu posisinya itu kita dalam gereja. Itu kumpul bareng sama keluarga saya. Itu dipimpin sama kaki saya seorang pendeta. Nah, beliau juga berpesan kepada kita, ini salah satunya hidup cuma dua. Yang pertama masuk Islam, kalau gak masuk Islam kedua mati. Jadi beliau itu kaki saya itu serahkan kepada kita, kira pilih yang mana. Kalau kita masuk Islam berarti kita selamat. Kalau kita gak masuk Islam kita meninggal. Karena itu posisinya dalam gereja udah dikepung sama orang Muslim. Orang Muslim udah ngebunuh. Ya. Itu tragedi Ambon. Ya di Ambon. Oh, yang 3 tahun berturut itu. 2000. Dan 99, 2000, 2001. Nah, 3 tahun itu. Dan di tahun 2001 Ustadz memutuskan bersama keluarga itu masuk Islam. Masuk Islam. Alhamdulillah. Di posisi yang itu diakibatkan kita masuk Islam itu karena itu gimana ya? Pas kita keluar, itu kan? Keluar itu pas ketemu sama orang Muslim. Makanya kesempatan mau bertahankan di agama Kristen tidak bisa lagi. Jadi kita sudah di depan mata antara mati sama selamat gitu. Terpaksa orang tua saya juga langsung memilih agama Muslim. Daripada harus mati. Kalau gak pilih kita mati. Akhirnya dengan berjalannya berganti menit itu kakek saya gak mau keluar dari gereja. Itu beliau masih pertahankan di gereja karena beliau juga seorang pendeta. Jadi beliau juga wallahu alam itu hidayah dari Allah kan. Makanya dengan izin Allah itu beliau dibom sama orang Islam gitu. Alhamdulillah kita selamat, sama keluarga saya selamat. Jadi kakek Ustadz yang seorang pendeta itu lebih memilih tetap dalam agamanya yaitu Kristen daripada harus memeluk Islam ya. Dari diakibatkan dia memilih Kristen jadi dibomlah sama Muslim hingga tewas. Masya Allah. Sementara Ustadz sama keluarga Ustadz mah aman alhamdulillah. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala meskipun terpaksa. Ya sebenarnya itu terpaksa gitu. Kalau saya lihat secara langsung itu terpaksa kita. Tapi dengan izin Allah memang kita lihat dengan terpaksa, tapi hidayah ini sangat susah juga buat kita cari gitu kan. Luar biasa, luar biasa. Nah, setelah dari itu tuh ada kejadian apa lagi setelah? Apakah dalam masuk Islam tuh langsung memperdalam Islam atau bagaimana keluarga Ustadz? Seiringnya waktu, saya sama keluarga saya masuk Islam. Masuk Islam itu kita kan dipimpin sama orang Islam juga. Pas jalan ke namanya kantor agama, Kota Ambon kan. Di situ kita mengucapkan kalimat syahadat.
Setelah mengucapkan kalimat syahadat langsung kita dibebaskan gitu, hidup dalam beragama Muslim. Seiringnya waktu pas kita masuk ke agama Islam itu kayak tidak terlalu dikontrol. Ya, maksudnya tidak terlalu dikontrol sama warga-warga yang Muslim di tetangga kita. Tidak diperhatikan. Ya, kurang diperhatikan. Dengan adanya kurang diperhatikan gitu, kita walaupun sudah Muslim tapi masih memakan makanan yang haram. Maafnya seperti hewan ternak gitu. Masih dulu saya di Kristen makan babi, kan? Masuk Islam tidak terurus, terpaksa makan babi juga karena harta kita di Kristen itu tidak dibawakan masuk Islam, gitu. Makanya terpaksa walaupun kita sudah masuk Islam tapi terpaksa kita masih makan barang yang haram gitu. Oh, jadi ketika sekeluarga itu masuk Islam, harta-hartanya tuh diambil sama Kristen yang lain gitu. Oh. Diambil sama yang lain. Jadi ketika masuk Islam itu tidak punya harta sama sekali, ya. Ya, makanya tidak masuk Islam itu tidak bawa apa-apa. Cuma tahu bawa diri aja gitu. Bawa diri aja. Daripada harus mati, ya mending masuk Islam. Daripada mati ya. Diri, ya. Betul, menyelamatkan diri gitu. Tapi mungkin dari terpaksa itu ujung-ujungnya menjadi kebiasaan, dan alhamdulillah sekarang kan sudah menerima gitu, dan alhamdulillah luar biasa akhir-akhir itu hingga sekarang tuh kita menjadi kita yang sekarang itu sangat beruntung menjadi hamba-hamba yang terpilih. Nah, dalam itu kan Ustadz tuh mualaf Ustadz, tapi sekarang tuh Ustadz tuh kan habis Quran 30 juz mungkin. Alhamdulillah. Perjalanan tuh menuju habis 30 juz tuh ada apa aja gitu. Perjalanan saya awalnya itu saya tidak ada niat untuk menghafal Quran. Tidak ada niat sama sekali. Ya kan? Karena saya awal masuk Islam itu kan tidak langsung masuk secara utuh karena terpaksa, makanya pas disuruh menghafal Quran itu saya tidak ada niat, cuma ikut-ikutan doang. Dari berjalan ke waktu itu saya juga masuk di pesantren. Di pesantren Ambon namanya pesantren Al Ansor Tahfidzul Quran. Di MTS saya gak hafal Al-Quran sih. Selama 3 tahun di MTS itu saya tidak hafal Quran. Oh ya. Ustadz tuh pesantren MTS. Ya. Berarti kejadian tragedi Ambon tuh Ustadz SD. Ya, SD. SD sudah menghadapi tragedi yang sangat mengerikan. Sudah dihadapkan gitu, antara mati dan hidup. Masya Allah, luar biasa. Itu tuh SMP pesantren tuh. Ya. Nah, terus lanjut. Ya. Terus saya pas termotivasi menghafal Quran itu waktu SMA. Awalnya faktor apa yang menyebabkan saya hafal Quran gitu kan? Pertama, saya hidup di pesantren, orang tua saya kan mereka juga bukan pengusaha yang besar. Mereka manusia masyarakat biasa yang kerjanya cuma petani doang. Otomatisnya saya di pesantren itu kurang dapat biaya dari mereka di rumah gitu. Kurang dapat biaya. Terus tambah juga saya tidak punya niat untuk menghafal Quran, tidak ada. Kan? Cuma biasa-biasa sekolah, pulang makan, tidur, main bola, sekolah, pulang makan, tidur, main bola. Jadi namanya menghafal Quran tidak ada gitu. Tidak ada keinginan menghafal Quran. Berjalannya waktu, saya itu merasa tidak enak gitu. Ya, tidak enak, maksudnya orang tuanya susah, saya tidak menghafal Quran, baru hidupnya juga tidak terarah. Mau kemana hidup ini? Ada merenung. Ya, jadi bingung ini mau kemana hidup saya ini, tidak ada arah gitu kan. Mau masuk Islam, Kristen juga gak mungkin kan, orang tua juga semua sudah Muslim gitu. Dari situ saya punya teman, namanya Muhammad Randi. Beliau itu kan tinggalnya di luar tapi sekolahnya di pesantren. Jadi tinggal luar. Beliau itu untung beliau juga anak TPQ kan, jadi ada acara lomba-lomba gitu. Jadi beliau tawar MTQ. Jadi beliau tawar saya, Waldi katanya, ayah itu antum mau ikut lomba gak katanya. Karena bilang emangnya lomba apa? Pas dia bilang lomba hafal Quran, saya itu gak ada hafalan di otak itu. Apa ya saya mau persiapan kan? Langsung dia bilang tapi belum sekarang, waktunya 2 bulan ke depan. Makanya dia kasih informasi dari sekarang biar saya siap-siap dari sekarang gitu. Tapi pas saya tanya itu lomba juz berapa kata saya, dia bilang juz 30. Pas sana mulai dari situ mulai saya belajar menghafal Quran. Ya. Termotivasi mulai. Iya. Tapi itu belum termotivasi full karena saya belum tahu hasilnya dari hafal Quran seperti apa gitu kan. Makanya saya cuma
ikut aja, ikut apa yang dikatakan teman saya. Habis itu saya menghafal Quran. Alhamdulillah dalam waktu 2 bulan 30 selesai. Juz 30 selesai. Dengan hasil yang memuaskan juga. Juara. Ya, dapat juara. Alhamdulillah itu kalau berturut-turut itu dapat juara 2 saya. Masya Allah. Dan kan dari satu juz dapat juara 2. Dari situ mulai saya lihat hasilnya itu gimana ya, mendapatkan rezeki kan. Dari situ mulai saya bola pikiran saya, hafal Quran, orang tua saya tidak pernah kasih saya uang, tapi saya cuma dalam beberapa hari ini menghafal Quran, tapi hasilnya itu lebih dari apa yang saya inginkan gitu kan. Dari situ tapi saya belum langsung termotivasi sih, masih biasa-biasa aja, karena di situ saya langsung timbulnya bukan kepada akhirat, tapi timbulnya kepada dunia untuk mencukupi kehidupan saya sehari-hari dalam pesantren gitu. Mengejar hadiah. Ya, mengejarkan hadiah. Jadi di samping itu saya menghafal Quran, di samping itu niat saya mengejarkan hadiah. Seperti itu. Jadi belum ada mau bilang kata tentang akhirat kepada Allah gitu, belum ada. Ya. Jadi dikarenakan Ustadz tuh tidak ada biaya hidup dari orang tua, jadi terpaksa harus berjuang mencari uang, dan ada nih lowongan gitu atau ada kesempatan melalui Al-Quran. Makanya Ustadz menghafal Al-Quran itu tadinya bukan karena akhirat, tapi karena uang. Tapi Masya Allah Ustadz, mualaf ngafalin juz 30 dadakan bisa jadi juara. Sementara anak 3 tahun pesantren ikut 2 kali lomba juz 30 belum pernah juara Ustadz. Masya Allah. Jadi enak banget. ya itulah takdir Allah. Takdir Allah, Masya Allah. Itu rezeki. Inna Allah yarzuqu man yasha. Nah, ada itu gimana tuh? Itu hafal 1 juz 30. 29 juz lagi? Ya. Gimana? 29 juz. 29 juz. Singkat cerita ya. Singkat cerita. 29 juz itu saya pas semenjak SMA kelas 3. Selesai SMA kelas 3, udah selesai sekolah kan. Jadi cita-cita saya itu masuk pelayaran. Ya, tahu pelayaran tahu kan? Pelayaran. Di situ saya pulang ke rumah, langsung minta izin di orang tua. Kepada ayah bilang terserah. Pokoknya mau kemana aja, hidupnya mau kemana tidak ada masalah. Pas bilang ibu, ibunya pingin ini masuk di pesantren lagi, pingin hafal Quran lagi kata ibu. Dari situ keinginan saya itu kan tidak ada hafal Quran nih. Keinginan saya pelajaran. Akhirnya saya pergi ke dalam kamar, mulai renungan. Kata ibu, renungan. Akhirnya terpaksa saya ikut maunya orang tua, hafal Quran. Hafal Quran. Akhirnya singkat cerita saya pergi selesai SMA. Selesai SMA, langsung saya telepon orang tua saya bilang, Waldi gimana, mau lanjut pelajaran atau masuk pesantren gitu kan, hafal Quran. Akhirnya saya keputusan ikut ibu aja. Ikut ibu. Dengan alasan apa saya ikut? Ibu? Karena sebelum saya memilihkan masuk tahfidz itu ada nasihat dari ibu saya, orang tua saya. Ibu saya bilang, Aldi, di rumah kan, kalau di rumah panggil saya Aldi ya. Aldi, di rumah ini semuanya mualaf, tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Jadi mau bilang kakak-kakak antum semua, kakak kamu semua tidak ada yang bisa baca Al-Quran. Ayah sama ibu tidak ada. Ibu saya juga kan seorang ibu majelis kan, tapi tidak talim talim, tapi tidak selalu rutin gitu ya. Cuma tidak ada waktu kosong di rumah baru beliau pergi. Kalau ada waktu padat di rumah beliau nggak pergi kayak gitu ya. Di samping itu beliau nasihat saya, ini kalau ibu meninggal siapa yang membaca Al-Quran buat ibu kan? Terus kalau ibu meninggal atau orang keluarga meninggal siapa yang menolong keluarga lagi kalau tidak ada yang menghafal Quran kan? Tersentuh. Jadi sela-sela itu telinga saya merasa kayak gimana teman, dengan hati saya juga duk. Ada apa yang terjadi dalam hidup itu kan? Jadi deg. Kayak terus. Jadi saya bilang, dari situ saya mulai berubah pola pikir saya gitu kan. Berubah dalam kamar saya. Pikir. Akhirnya terpaksa saya ke keputusan ibu saya dengan alasan tadi bahwa saya harus bisa membantu orang tua saya di akhirat nanti dengan menghafal Quran. Kayak gitu. Nah, terus alhamdulillah saya langsung niat pergi ke Jakarta, keluar kota Ambon. Saya asli Ambon. Niat saya keluar kota Ambon. Dengan niat itu salah satu tujuan cuma satu aja, yaitu hafal Al-Quran. Masya Allah. Itu tujuan yang paling besar di otak saya dan sudah tercatat di hati yang sudah saya pikul cuma satu,
hafal Al-Quran. Bahkan saya niat sampai di Al-Quran, sampai di Jakarta, di mana ada pesantren yang berbasis penghafal Quran, langsung saya masuk. Jadi Ya. di sana orientasinya itu langsung akhirat. Iya, Ya, di situ mulai langsung saya mulai rubah pikiran saya yang dulunya kejar cuma duniawi karena tidak selalu perhatikan oleh orang tua saya, makanya saya selalu kejar duniawi karena kurang motivasi juga dari orang tua saya. Mulai yang berikut ini insya Allah dengan izin Allah itu saya langsung berpikir ke akhirat karena dengan motivasi yang dari orang tua saya bahwa nanti siapa yang bantu orang tua di akhirat gitu kan. Dengan situ makanya saya akan kesempatan yang itu. Dengan kesempatan itu mulai saya dengan bertekad dengan niat yang tinggi, dengan membulatkan niat saya bahwa saya pergi di luar kota Ambon untuk mengejarkan satu tujuan, yaitu menghafal Quran 30 juz seperti itu kan. Alhamdulillah. Dengan bagaimana cara atau rintangan-rintangan yang membuat motivasi saya tambah semangat untuk menghafal Quran. Awal ya dari bandara. Dari Bandara Ambon ke Jakarta. Nah, saya dengan uang 2.500.000. 2.500.000. Nah, Bekal. itu bekal. Itu tidak lebih, tidak kurang, pas. 2.500.000. Di samping itu tiket pesawat 1.800.000. Sisa berapa tuh? 700. Itu tidak ada lagi yang kurang, tidak ada yang lebih, pas. 2.500.000 tambah tiket pesawat 1.800.000, sisa 700. Di samping itu bayar gerasi. Taruh barang. Itu Garasi 500. Barang 500. 500. Sisa 200. Masya Itu Allah. belum sampai Jakarta. Iya, itu belum sampai Jakarta, masih di Ambon. 200.000. Apa yang saya bisa bikin 200.000 sampai bertahan hidup di perjalanan saya. Di situ di bandara itu campuran Islam Kristen, kan? Campuran. Baru saya pas duduk di tempat ruangan tunggu, itu campuran Islam Kristen Islam, kan? Di sela-sela waktu itu saya cuma duduk pikiran, tidak ada pekerjaan gitu, makanya saya manfaatkan baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran di bandara masih diamannya, saya hafal baca Al-Quran, bukan hafal ya tapi masih baca tilawah, namanya tilawah. Saya tilawah, ada seorang lelaki yang tanpa saya kenal datang sempiri saya, kan? Sempiri, langsung ajak saya ngobrol, selesai ngobrol langsung diajak saya ke ruang makan kan. Langsung ditanya, mau kemana? Tanya kata saya kan. Kata beliau kepada saya, saya bilang ini mau ke Jakarta, kata saya. Tujuan apa ke Jakarta, katanya kan. Anda bilang ini mau menghafal Quran, cita-cita saya mau menjadi seorang hafid kan, ke Jakarta. Dia bilang Masya Allah kan. Langsung tanya, orang tua masih hidup gak? Masih, kata saya, masih hidup. Terus udah makan? Saya bilang udah. Ada punya uang? Saya bilang punya. Padahal uang cuma 200. Tapi saya bilang masih ada, kata saya. Malu gitu kan. Mau bilang gak ada padahal ada. Mau bilang ada padahal akal saya itu tidak bisa bertahan hidup lah. Cuma 200 gitu kan. Alhamdulillah dengan seiring waktu kita berdua ngobrol. Langsung ditanya sudah berapa juz? Saya kan belum jawab, masih sedikit, belum ada punya apa-apa kan, baru start niat yang ini, baru mau hafal Quran kan. Dengan itu langsung tanpa tiba-tiba langsung pesawat itu penumpang langsung diumumkan kembali karena sudah waktu mau berangkat. Jam pemberangkatan. Ya, jam pemberangkatan dari Ambon ke Jakarta. Dari situ tanpa saya juga terkejut, saya juga tidak tahu, langsung beliau itu langsung kasih saya uang ke saya kan. Bilang sudah ini buat kamu, buat ongkos ke Jakarta kan, buat bekalan di Jakarta. Saya awalnya tolak. Saya bilang enggak, masih ada, punya saya masih ada. Padahal uang saya cuma 200 kak. Padahal saya juga membutuhkan itu, tapi saya tolak. Enggak, uang saya apa masih ada. Tapi beliau bilang tidak apa-apa, buat pakai buat jajan-jajan di Jakarta kan, buat cari pesantren di Jakarta, kata beliau. Dari situ mulai saya sudah kesempatan ini kan, jadi saya ambil aja, terima. Apa terjadi saya terima rezeki gitu. Saya terima, pas saya ambil sudah ke Jakarta. Belum sampai di bandara kan, masih di perlepasan. Bandara pas mau landas. Mau landas ke Jakarta, pokoknya mau ke Jakarta lah. Di situ dalam perjalanan saya buka amplop gitu. Alhamdulillah 500. Jadi seberapa? 700. Yang tadinya 700 dikurang 500 karena bayar koper, sekarang diganti. Yang bayar koper itu diganti. Itu saya langsung gimana ya? Semangat gitu.
kayak tanpa sadar saya bersyukur, ya Allah rezeki datang kan. Karena sudah saya diam-diamin aja kan, nikmati aja jalan. Ya lebih dahsyat lagi itu ya, pas turun di bandara Sampai Jakarta tuh. sampai Jakarta. Sampai Jakarta itu sudah malam. Saya berangkat habis maghrib 2 jam kan. Ambon Jakarta 2 jam. Saya berangkat habis maghrib sampai di Jakarta maghrib juga. Tapi maghrib bukan maghrib besok. Maghrib yang ya gitu kan. Nah di situ merasa jadi otomatisnya malam kan. Jadi saya bingung. Ini yang keadaan malam ini saya mau kemana? Menginap di mana? Kan tempat tinggal juga saja orang pendatang, tidak tahu apa-apa. Karena belum tahu tujuan juga. Iya, tujuan juga belum tahu, cuma tahu pergi hafal Quran aja. Tanpa ada tujuan atau pesantren yang tentu. Yang tentu, cuma tahu sampai Jakarta cari pesantren yang berbasis hafal Quran langsung masuk. Cuma tahu begitu aja. Ini hanya modal semangat. Modal semangat aja yang membawa kita, membawa anaknya Jakarta gitu. Sampai Jakarta malam, jadi saya bingung mau kemana tujuan saya. Baru gimana ya, baru pendatang juga tahu apa-apa. Ini yang kejadian malam yang sangat dahsyat yang membuat saya itu gimana ya, bahkan takut banget itu. Kejadiannya yang mana? Itu ada mobil datang. Yang paling mustahil itu mobil itu tahu nama saya. Orangnya? Ya, orangnya itu tahu saya. Langsung bakain dia langsung jauh. Kamu nama Waldi Bayau? Kata saya. Iya. Langsung sudah naik ke mobil. Nah saya ikut. Tapi saya itu nggak tahu itu orangnya dari mana kampus. Akhirnya saya ikut. Ikut langsung. Tapi ikut itu akhirnya nangis kan karena ingat orang tua juga. Kayak ada utusan gitu. Iya kayak utus kayak kayak utus lah gitu asli. Saya juga bingung itu ya. Tapi saya sambil nangis juga kan, nangis dalam mobil. Nangis bos beliau kasih saya tisu kan biar air mata sini. Beliau ajak ngobrol. Mau ke Jakarta ngapain gitu kan. Pertama beliau tanya sama siapa datang, sendirian katanya. Terus ada keluarga di sini enggak di Jakarta katanya. Anda bilang enggak ada. Lalu ngapain ke Jakarta katanya. Anda bilang ini mau hafal Al-Quran. Kata saya cuma itu aja, mau hafal Al-Quran. Beliau bilang, Masya Allah, ya. Langsung beliau kasih semangat, ya. Pas beliau tanya, orang tua masih hidup? Masih, kata saya, masih hidup. Beliau bilang, terus mau ke pesantren mana? Itu saya gak bisa jawab. Nggak tahu sih, tapi saya cuma nggak ada tujuan pesantren juga. Tujuan dari abangnya itu kan tadi, ketika ada pesantren yang berbasis hafal Al-Quran maka masuk. Ya langsung masuk gitu kan. Dan tidak tahu itu di mana. Saya nggak tahu. Pas supir ini wallah alam sih, beliau langsung arahkan saya kan ke pesantren. Beliau langsung putar ke pesantren sampai pesantren. Pesantren itu di Jakarta Timur ini. Tanjung Priuk. Ya, pesantrennya itu. Ya, pesantren. Namanya kalau yang saya ingat itu Al-Muttaqin ya. Al-Muttaqin. Ya. Pesantren itu pas beliau turun ke saya situ. Yang anehnya ini kan saya mau bayar uang. Bahkan saya mau bayar, maka beliau pulang ke uang saya, beliau tambah saya uang. Itu yang anehnya itu. Sudah orang yang gak kenal terus tahu nama saya tanpa pengetahuan saya kan, terus ditambah saya uang lagi, dikasih uang saya. Utusannya luar biasa. Makanya saya itu bingung gitu kan. Akhirnya saya dikasih uang gitu. Bingung. Dari situ langsung saya mulai duduk di masjid. Beliau bilang, ini kamu tenang diri di pesantren ini, duduk aja di masjid, nanti ada yang datang ajak ngobrol aja sama mereka, kata beliau kan. Akhirnya beliau pergi, saya mulai masuk. Tapi pas saya buka 500.000 juga. Alhamdulillah. Berapa? Jadi 1.200.000 dari kantor. Sisanya 500 belum dapat ya. Itu. Dengan di situ mulai saya berpikir, ini dapat tuannya dari mana gitu. Padahal yang saya tahu itu saya nggak bisa bertahan dalam satu pekan dalam uang 200. Ya kan nggak bisa bertahan. Dari situ saya mulai petik juga. Awal dari bandara yang ditanya cuma satu jawaban saya keluar, hafal Quran. Tujuannya ada hafal Quran. Pas yang kedua ini ketika ditanya saya juga jawab tujuannya menghafal Quran. Dari situ mulai saya termotivasi. Jadi gimana ya? Kejar menghafal Quran dengan berbasis akhirat, itu maka dunia itu dia datang. Maka yang tadinya saya membutuhkan akan datang. Gitu kan? Jadi, tanpa pemberitahuan Ustaz. Dari situ mulai tambah lagi. Situ saya termotivasi untuk menghafal Quran. Jadi ketika kita tuh mengejar dunia, maka dunia aja yang akan dapat tuh. Tapi ketika kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan ikut akan ikut datang kepada kita. Yang istilahnya gini. Pernah sempat saya curhat kepada orang tua saya kejadian itu. Terus
ibu saya, masya Allah, itu ibu saya luar biasa, wanita yang luar biasa bagi saya. Itu kata beliau gini, dunia ketika dikejar maka dia lari, ketika dibiarkan maka dia datang. Maka kejar punya dunia itu Allah. Itu makanya wanita yang saya kagum itu ibu saya. Masya Allah. Gak ada wanita lain nggak? Gak ada wanita lain selain ibu saya. Atau belum? Ya belum. Itu makanya saya juga gak habis pikir itu. Sehebatnya ibu saya itu memotivasi saya tentang perkara dunia dilibatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makanya saya tetap semangat gitu, tetap semangat. Makanya saya jalani. Pas sampai di pesantren tersebut saya juga masih bingung kan, ditanya dari mana, dari Ambon, nama siapa, Waldi Bayo nama saya kan, kasih tahu nama, terus tujuan buat apa ke Jakarta, hafal Quran kan, langsung orang tua masih ada, pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak beda jauh sama dari awal bandara sampai sekarang, dari akhir itu kan. Anda bilang semua sama aja kan. Sudah pas akhirnya saya bilang disuruh keluar dulu 40 hari. 40 hari saya bingung, ini keluar 40 hari. Sedangkan saya cita-cita hafal Quran. Nah, kan. Terus ada yang bilang kata di 4 hari dulu di luar, 40 hari di luar, 1 pekan di luar dulu, baru datang ke Mahat, baru bisa hafal Quran. Jadi saya bilang, waktu saya terbuang gitu. Itu tuh berarti kayak semacam jamaah tabligh. Kayak jamaah tabligh gitu. Makanya saya juga bingung, sedangkan saya ini niatnya kan hafal Quran, tidak kayak gitu kan. Akhirnya saya niat mau kabur. Murid baru. Iya. Mau kabur. Masya Allah. Dan saya mau kabur selesai sholat subuh. Selesai sholat subuh, saya sih sudah persiapan, sudah mantap nih. Pokoknya lihat bis naik sudah kabur saya kan. Iya, karena gimana? Tujuan mau hafal Quran, tapi disuruh keluar 40 hari kemana-mana gitu kan. Jadi saya terasa kayak gimana, kekurangan waktu saya dikurangi gitu kan. Akhirnya saya niat mau keluar. Tapi sebelum keluar itu ada acara dalam masjid. Itu acara bareng, poroja bareng yang masal gitu kan. Terus sekalian pelepasan para santri keluar 40 hari. Nah, di situ ada duet antara santri sama santri, ada ustadz sama santri, duet Al-Quran. Duet moroja. Nah, moroja gitu. Dengan izin Allah saya moroja sama ustadznya. Gitu kan? Moroja dari Ad-Duha turun ke bawah. Jadi beliau Ad-Duha, saya Al-Nasyarah sampai seterusnya gitu kan. Jadi seling satu surat. Ya, satu surat. Juz 30. Juz 30 aja dari Ad-Duha turun ke bawah. Akhirnya kata beliau, Masya Allah, kayak beliau bilang Masya Allah gitu kan. Langsung beliau bilang, dari mana asalnya? Beliau tanya saya. Nah, saya dari Ambon. Sama siapa datang? Sendiri, kata saya kan. Terus tujuannya buat apa? Hafal Quran. Beliau bilang, tapi beliau bilang, tapi di sini nggak berbahasa apa Quran itu nggak terlalu fokus gitu, karena mereka itu kan fokus keluar gitu. Nah, dari situ langsung saya jujur kan bilang, iya sebenarnya saya udah tahu kan mau kabur saya. Langsung bilang beliau, saya mau kabur. Akhirnya beliau senyum aja kan. Saya senyum aja kan. Beliau bilang ya nggak apa-apa. Beliau bilang nggak apa-apa kan. Akhirnya itu beliau ajak saya ke rumah beliau. Diajak ngobrol di rumah, dikasih makan saya di rumah beliau kan. Akhirnya beliau bilang sudah nggak apa-apa. Bentar, Ustaz. Ini yang di belakang ini ya, pelan-pelan suaranya, jangan gaduh. Itu kalau pintunya jangan dibuka tutup. Kalau mau dibuka buka aja biar gak ada suara ini. Ada. Lanjut. Terus itu ketika saya udah bilang saya mau keluar kan, langsung beliau ajak saya ke rumah beliau makan bersama. Habis makan terus aja ngobrol dikit-dikit gitu kan. Terus beliau bilang mau kemana katanya. Ada bilang, gak tahu deh, bicara pesantren aja yang bermaksud menghafal Quran gitu kan. Soalnya pesantren itu basicnya bukan menghafal Quran. Iya, bukan. Tapi perjalanan 40 hari. Iya, jadi yang saya singgah di pesantren itu bertentangan dengan keinginan saya gitu. Makanya saya ambil posisi keluar. Tidak sesuai tujuan awal. Sesuai tujuan. Jadi saya ambil posisi keluar kan kabur gitu. Tapi saya gak kabur sih, malahan diantar sama ustadznya di situ. Diantar ke ke terminal mobil, ojek mobil gitu kan, diantar. Tapi yang akhirnya diantar, beliau kasih saya uang, dikasih uang lagi. Padahal saya udah bilang saya punya uang masih ada kan, tapi beliau kasih uang aja. Akhirnya awal dari saya terima aja, kan saya pikir ini perjalanan jauh, saya juga gak tahu apa-apa di sini, orang baru lah kan, jadi tidak ada tujuan yang pas gitu. Akhirnya terpaksa saya ambil uang tersebut. Saya ambil, langsung beliau antar saya ke bis langsung saya
ke Cianjur. Pas saya ke Cianjur, tapi sebelum sampai di Cianjur itu saya naik bis itu saya juga berpikir di Cianjur dalam bis kan, ini mau tujuan kemana ini saya kan. Akhirnya sampai di Cianjur, sampai di sana saya akan bertanya, kata ini daerah mana, kata orang-orang, oh ini masih Cianjur kan. Pas saya turun, nah saya tanya di sini ada pondok pesantren kan? Ya, pas orang bilang di sini banyak, bahkan tahu daerah itu. Daerah sana. Bahkan orang bilang kata di sini nih apa kota santri. Berarti pesantren banyak dong kata saya. Benar-benar iya banyak. Akhirnya langsung saya di situ gak naik angkut, saya pakai jalan kaki. Jalan kaki, tarik koper cari pesantren. Saya itu karena terkenal dengan kota santri, Iya. beranggapan bahwasanya banyak banget pesantren. Makanya kalaupun jalan kaki pasti bakal melewati banyak pesantren. juga kayak gitu. Makanya itu jarak antar pesantren itu jauh. jauh gitu. Makanya saya nggak gunakan mobil lagi, pakai jalan kaki aja sambil tarik. Itu jalan raya sambil tarik koper cari pesantren. Lihat. Akhirnya dapat pesantren Mahat Tahfidz Quran di Al Kausar Cianjur. Di situ mulai saya saya masuk. Saya masuk. Di situ yang anehnya di situ tidak ada mahasiswa. Sedangkan saya kan sudah selesai SMA. Di situ cuma SMP sama SMA. SMP SMA baru boarding school campur juga. Ikhwan akhwat kan campur. Campur mereka itu campur. Jadi gimana ya? Saya sama mereka bersama itu waktu malam doang. Waktu malam sampai subuh. Pas waktu subuhnya itu saya sendirian. Mereka kan semua pada sekolah. Jadi saya nganggur gitu. Tadi hafal Quran di waktu malam, waktu subuh aja. Zuhur nggak ada, asar nggak ada, gitu kan? Karena di situ juga gimana ya? Boarding school, jadi ada yang tinggal di pesantren, ada yang tinggal di luar, gitu. Jadi saya juga merasa langsung kayak gak enak juga. Sendirian. Ya, nggak sesuai gitu. Nggak sesuai. Memang sudah ada sedikit lah hafal Quran sedikit, tapi tidak sesuai dengan yang sempurna, yang apa yang saya ingin. Lingkungannya tidak cocok juga. Iya. Dari situ saya juga gak tenang gitu kan. Padahal sudah orang bilang sudah sampai di pesantren Tahfidz, tapi hati saya masih tidak tenang karena itu. Itu. Jadi keinginan saya itu kan yang pas lah, yang full gitu. Iya. Akhirnya saya hati sudah cocok, ya hati yang menentukan. hati yang menentukan kayak gitu. Akhirnya saya buka HP kan, lihat saya ketik rumah Tahfidz kan keluar kota Bandung. Keluar banyak saya pilih. Pastinya saya cari yang berbasis beasiswa kan, karena saya datang nggak punya apa-apa, jadi saya cari yang beasiswa, cari nggak ada. Akhirnya saya cari lagi, kan Mahat Ali kan keluar, Mahat Tahfidzul Quran Ali Al Furqan. Di situ. Garut. Di Garut. Pas di sini. Akhirnya banget sama sekolah ini kan, sama sekolah kita. Akhirnya dari situ mulai saya lihat peraturannya, bayarnya pendaftaran 100.000, uang per bulannya 10.000, pokoknya beasiswa full lah. Akhirnya saya telepon ustadznya, langsung saya hubungi. Kegiatan di pesantren Tahfidz itu di Al Furqan itu kayak gimana? Langsung beliau kasih jelasin. Dari subuh hafalnya sampai jam sekian, jam 7 kan. Nanti selesai jam 7 kita sarapan langsung belajar kan, Mbak santri. Belajar di kelas. Itu pun juga tergantung guru, kalau gurunya ada berarti kita belajar, kalau guru nggak ada berarti kita fokus kepada tahfidz. Terus sampai zuhur juga istirahat, nanti jam 2-nya menghafal juga sampai asar kayak gitu kan. Jadi langsung situ saya termotivasi. Jadi pesantren yang pas lah, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Jadi waktunya itu habis sama Al-Quran gitu. Sesuai harapan. Sesuai harapan. Dan dia bilang kata, ini ditahan dulu. Pas saya sudah tahan harapannya, saya cari yang lain. Tapi saya masih cari yang lain. Ya, yang enggak pokoknya ya itunya enggak. Barangkali ada yang lebih lain daripada itulah. Pas cari memang ada sih, tapi hati saya ini sudah terikat dari awal yang tadi, yang pas saya sudah ketemu itu Al Furqan. Dari situ langsung saya hubungi kedua kalinya. Ustaz, saya langsung pingin masuk ke Al Furqan kan. Langsung, tapi saya bilang saya orang pendatang baru, tidak tahu perjalanan kemana saya mau pergi arah kan. Jadi tolong Ustaz kasih saran saya dari mana, bagaimana cara biar sampai di Al Furqan itu. Al Furqan. Langsung dia bilang, angkat buku sama pena, catat perjalanannya. Saya bilang siap Kak, saya ambil buku pena, tulis. Beliau bilang naik bis, antum dari Cianjur kan, naik bis Cianjur, terus nanti lihat bis Tasikmalaya. Bis Tasikmalaya, langsung antum bilang kadek supir itu kan, istirahat, langsung naik bis Tasikmalaya. Terus naik bis Tasikmalaya, langsung bilang turun di Limbangan. Limbangan, iya, jurusan Tasikmalaya. Turun di Limbangan. Akhirnya sudah saya dalam bis yang awal ya, Cianjur. Pas akhirnya dapat
bis Limbangan. Singkat ceritanya dapat bis Tasikmalaya. Dapat bis Tasikmalaya saya langsung naik. Naik itu baru saya bilang, Pak nanti turun saya di Limbangan. Ini langsung tujuan langsung ketemu nih kan di Limbangan. Saya Ustadz itu bilang juga sampai di Limbangan telepon beliau nanti beliau yang jemput saya. Itu kan. Saya bilang nanti turunnya di Limbangan. Lumayan jauh juga dari Cianjur ke Limbangan. Lumayan jauh banget kan. Lumayan sih. Iya, saya aja berangkat dari jam 10 sampai di sini Isya karena ada jalan ceritanya gitu. Selalu ada rintangan dalam berjuang. Iya, ada rintangan. Ceritanya gini ya. Pas naik bis ketiduran kita sama para penumpang ketiduran. Untung sebelum ketiduran itu kan saya udah bilang kepada Kanek, saya turun di Limbangan. Terus saya juga bilang kepada tetangga kursi. Ya, saya bilang kata, saya orang baru, nggak tahu apa sini. Tolong ya kalau tahu masnya tahu Limbangan, bilangin saya, kan? Beliau bilang kata iya. Karena lama saya banyak ketiduran. Penumpangnya semua ketiduran. Baru ya di sini yang supir sama kaneknya itu nggak ingat lagi. Jadi tambah dengan musik juga dikencang. Musik dikencang jadi nggak ingat. Jadi Limbangan kita lewat Limbangan. Tetangga kursi tidur, sama supir gak ingat. Aku coba belas. Iya. Akhirnya Limbangan lewat. Akhirnya dia akan rawa di tetangga kursi itu bangun. Dia sedetap bangun. Dia bangun langsung dilihat. Langsung dia bangun. Limbangan lewat. Limbangan langsung lari ya. Langsung saya lari kan. Lari ke tukang supir itu. Bilang kata, Mas, Limbangan kata saya. Beliau bilang, ya gak bisa balik lagi. Langsung beliau bilang, sudah turun di sini aja. Nanti langsung beliau pesan nanti lihat mobil atau lihat ojek. Baru bilang turunnya di Limbangan kata beliau. Akhirnya saya turun tapi gak bayar karena udah lewat. Jadi saya mau bayar gak diterima uang saya kan. Jadi gratis lah. Alhamdulillah gitu. Itu berkah juga. Ya berkah itu. Alhamdulillah. Pas sudah turun, ini titik-titik langsung mau ke Alforkon ya. Pas turun di situ, saya langsung bingung. Ada Ustadz yang telepon, saya matiin HP. Karena saya bingung nanti mau jawabnya di mana gitu. Malu ya? Ya malu. Kalau Ustadznya suruh turun di Limbangan, tapi saya kelewatan Limbangan. Makanya saya gak langsung angkat telepon mereka. Langsung saya matiin HP. Jadi saya bingung ini mau bicaranya gimana. Baru waktu ini sudah menjelang maghrib, semua mau sisa gitu kan. Sudah mau kilap-kilap itu. Saya orang baru juga. Akhirnya ada ojek. Ada ojek. Ojek. Ada ojek. Bateria bateria saya dulu. Saya cuek. Kayak kira bahasa Sunda itu kakak orang. Nama orang gitu. Nama orang. Iya. Jadi saya cuek aja gitu. Belum tahu ya. Ya belum tahu. Itu panggilan kakak gitu. Panggilan kakak. Ustaz ngiranya nama orang. Ya. Makanya nama Ustaz Waldi Bayau dipanggil kakak. Enggak dipanggil AA gitu. Iya. Nah, jadi nama saya kan dipanggil AA gitu. Padahal AA itu kan bahasa Sunda kakak. Sedangkan saya nggak tahu. Makanya saya cuek. Nggak lihat ke sana. Cuek aja saya. Cuek baru berdiri sama kopir di jalan raya. Kayak pengamen banget gitu. Iya. Gelandangan. Iya. Akhirnya sudah mobil ojek itu sampirin saya. Langsung pegang saya. Lagi. Oh iya, langsung saya. Ya kata saya. Oh iya, mau gimana katanya. Ini mau ke Limbangan di Maha Tahfidz Al-Qur'an kata saya. Oh, terus sama siapa? Tunggu siapa kan? Anda bilang enggak, ini kelewatan. Saya tadi naik bis. Jika saya jelasin semuanya, langsung beliau bilang sudah naik aja, naik ikut bersama beliau kan. Naik sama ojek. Dari beliau antar saya ke Limbangan. Ya lumayan jauh juga sih, lumayan jauh. Intinya udah jauh lah dari Limbangan. Akhirnya beliau dari situ sambil bawa ojekin saya, terus sambil kita ngobrol kan. Tanya, pokoknya pertanyaan-pertanyaan itu dari awal saya dari Ambon sampai di sini itu gak berubah pertanyaannya. Nama siapa, kasih tahu nama, itu. Terus orang tua kasih tahu orang tua masih hidup. Terus nama tujuan. Setiap saya bilang hafal Al-Quran itu setiap kali itu yang saya lihat itu mereka bilang Masya Allah terus. Itu. Hafal Quran, Masya Allah. Sampai itu kalau aja gitu hafal Quran, Masya Allah kan. Tujuannya bagus katanya kan. Jadi saya gimana gitu. Ya akhirnya gitu. Jadi bahkan media langsung motivasi saya kan. Ya hafal Quran itu orang tuanya dipakai mahkota kan. Dikasih syafaat gitu kan.
Nah, jadi saya juga kayak bilang ini orang pintar agama gitu kan. Jadi saya ikut-ikut ya. Kayak saya nggak tahu Tukang apa. ojek gitu. Iya, tukang ojek gitu. Udah paham agama ya? Ya udah paham agama maksud saya gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut-ikut aja. Akhirnya mengiringkan waktu langsung sampai di Limbangan. Limbangan kan langsung saya bayar. Kan saya kasih uang 100.000. Kan langsung dia bilang gak usah, kata gak usah. Saya bilang enggak apa-apa. Kayak sedikit percepat juga kita berdua ya. Baru soalnya ya. Soalnya beliau tolak, saya dikasih, mau kasih terus. Bakal langsung beliau kasih saya lagi uang kan, langsung kasih bilang gitu. Sudah pakai aja buat belanja buat, jadi kalau hafal Al-Quran jadi pusing kepala, pakai beli obat aja pakai uang ini kan. Terus nanti ada butuh apa pakai uang ini belanja aja gitu beliau. Kebutuhan. Ya kebutuhan saya lah. Langsung beliau kamu terus gak langsung saya juga gimana ya, langsung situ saya bilang itu orang-orang sini baik banget gitu ya. Iya. Sunda ramah. Alhamdulillah ya. Akhirnya sudah langsung beliau pergi, kan saya salam, beliau pergi, saya langsung telepon Ustaz Timad. Terus sempat juga saya dimarah-marah juga. Ini kenapa HP-nya gak diaktif-aktif gitu kan? Saya juga gak bisa jelasin. Ini akhirnya sudah saya bilang, ini Ustaz sebenarnya mau aktif HP saya aktif, tapi saya hilang jejak. Lalu dia bilang, lagi mana katanya. Saya bilang ini maksudnya ketiduran. Jadi bisnya kelewatan tempat tujuan saya yang Limbangan tapi lewat. Itu makanya saya disuruh turun di tempat yang tidak saya tahu. Makanya nanti kalau Ustaz telepon ditanya nanti saya mau bilang apa, saya nggak tahu gitu kan. Langsung dia bilang terus sudah di mana? Di Limbangan kata saya. Di Limbangan. Oh di Limbangan di mana? Saya bilang di pasar Limbangan kan. Yang anehnya itu beliau bilang kata ini kisah yang lucu ini ya. Beliau bilang ini antum di Limbangan sebelah mana? Anda bilang di pasar kan. Iya di pasar sebelah mana? Pasar lihat di mana? Pasar terus ATM BRI. Oh di ATM BRI kata saya. Baru situ kan antrian juga banyak kan. Jadi beliau pakai motor. Ditelepon lagi. Waldi sudah di mana antum? Ini di Limbangan di ban ATM BRI. Langsung beliau lihat BRI kan. Ya kayak gini lah antum beliau sana saya di sini. Tapi kau gak baku kenal. Oh, ya. sebenarnya jarak itu dekat karena kenal. Gak kenal juga. Ya telepon juga jadi gak kenal. Jadi gimana ya agak ribet juga. Akhirnya ide beliau juga Masya Allah ya. Beliau bagus juga. Beliau bilang coba antum pakai tangan. Beliau katakan oh sudah pas. Ketahuan oh saya jadi sana. Akhirnya sudah beliau datang tampir saya. Di situ baru langsung antar ke Al-Furqan. Di situ malah ada menghabiskan waktu saya dengan Al-Quran di situ. Akhirnya timbulnya hafiz 30 juz. Alhamdulillah dengan kadar Allah saya habiskan di Al-Furqan semuanya. Ya. Dalam tempo waktu berapa tuh? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dengan Al-Quran 30 juz sekalian sama ujiannya. Alhamdulillah. 30 juz ujiannya tuh disetorkan langsung? Enggak, per hari. Per hari berapa juz? 1 hari 10, 1 hari 10, 1 hari 10. Jadi dalam 3 hari itu 30 juz. 30 juz. Alhamdulillah. Jadi perjalanan menghafal Quran juga cukup meribetkan juga, tapi mendapatkan hikmah banyak juga. Keajaibannya banyak banget. Iya, keajaiban. Jadi makanya sampai pas saya itu pernah hampir nangis itu pas khataman Al-Quran saya nangis. Pas selesai nangis itu langsung saya ke lemari kan, langsung berpikir kejadian semuanya. Ternyata hafal Al-Quran kayak gini semua. Kayak gini bahkan alhamdulillah guys, sampai saya ini bercita-cita pulang ke Ambon untuk membangun rumah tahfidz juga. Ya berpasti Al-Quran juga. Jadi cita-cita saya kayak gitu. Jadi gimana ya, SMP saya di pesantren nggak bisa hafal Al-Quran ya. SMA saya di pesantren hafal Al-Quran tapi nggak sesuai dengan keinginan kan. Pas selesai SMA mau keinginan lain, orang tua keinginan lain, tapi saya ikut orang tua kan jadi penghafal Quran. Jadi selesai SMA ini menentukan saya di jalan yang pas gitu kan. Selesai SMA itu saya masuk di pesantren sesuai dengan keinginan hafal Quran. Alhamdulillah dengan selesai itu saya juga ingin membangun rumah tahfidz Al-Quran. Yang dimana biar mencetakkan generasi seperti saya generasi gitu. penghafal Quran juga. Gitu. Khususnya daerah Ambon. Apalagi yang saya lihat di Ambon itu konflik agama di samping kiri kanan. Terus masalah agama Ambon itu paling di bawah lah. Pokoknya terus pada kader-kader para ustadz di Ambon itu kan tidak ada juga. Makanya rata-rata orang Ambon itu kalau ustadz itu semua dari luar. Dari Makassar, dari Jambi, dari Jawa Barat sini. Banyak yang dari luar. Makanya kalau selama saya di Ambon itu lihat satu ustadz yang di pesantren itu bukan asli orang Ambon. Itu orang-orang luar. Tapi orang luar yang ingin dakwah di Ambon. Ini orang luar yang dakwah di Ambon. Tapi ketika beres hafalan tuh 30 juz terus setelah 3 hari, reaksi orang tua gimana? Itu reaksi orang tua itu gimana ya?
Masya Allah itu pas kita VC kan, itu orang tua nangisnya itu hampir bengkak matanya itu. Iya, kayak hampir bahagianya gimana ya? Soalnya gini, per semesternya di apa Al-Furqan. Setiap semester itu saya dikirim apa ini 500. Satu semester 500. Semester 2, naik semester 2 saya dikirim 500 juga. Pas naik semester 3, semester 4 saya gak pernah dikirim. Gak pernah dikirim. Syarat 1.000 rupiah pun gak pernah dikirim. Bahkan saya itu sampai nyuci pakaian, nyuci baju itu pakai sampo, pakai sabun. Iya, saking Gak adanya. gak ada uangnya gitu, udah gitu. Tapi dengan kadar Allah, dengan menghafal Quran itu saya gimana ya bisa melalui semuanya gitu. Karena niatnya menghafal Quran jadi ada sedikit dari ustadz yang kasih rezeki berlebihan kasih kan. Terus ada juga yang apa seri-seri ikut daurah jadi dikasih gitu. Nah jadi alhamdulillah dengan kesempatan itu jadi saya yang hebat yang perjalanan semester 1 hingga ada 4 itu yang krisis banget itu selesai dari situ langsung enggak krisis lagi alhamdulillah itu karena dengan tujuan hafal Quran gitu. Penghafal Quran itu sangat dimuliakan ya. Iya. Amal-amal itu banyak sekali keajaiban dalam hidupnya, kisah-kisah heroik dalam hidupnya. Ya. Makanya bahkan sampai pernah saya juga curhat kepada orang tua tentang kejadian itu kan. Jadi orang tua saya juga hampir nangis-nangis gitu kan. Bila kata kejadian itu terjadi buat diri kamu sendiri. Gak pernah terjadi dalam keluarga dari Kristen maupun Islam belum pernah ya kayak gitu. Cuma saya sendiri. Makanya saya juga hampir gimana ya? Tidak nyangka. Tidak nyangka. Ya, tidak bisa. Tidak akhirnya gimana ya? Tidak percaya bahwa diri ini bisa seperti gitu. Gitu. Terakhir nih Ustaz, ada pesan nggak buat para penghafal Quran, khususnya penghafal Quran di Ma'had Abror ini dan umumnya ya bagi penghafal Quran muslim di seluruh dunia, insya Allah. Masya Allah. Pesannya gitu. Kalau pesan saya ya, secara pengalaman saya itu kesimpulannya itu pesan saya itu jangan terlalu kejar dunia. Kalau kita ingin menghafal Quran, niatkan semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti tadi motivasi dan dari orang tua saya. Dunia ketika dikejar maka dia lari. Apabila dibiarkan maka dia datang. Maka kejar yang punya dunia yaitu Allah. Jadi kalau kita semua ingin menghafal Quran, libatkan Allah dalam menghafal Quran kita semua. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang ingin menghafal Quran itu bahwasannya perjuangan milik kita, kesuksesan milik Allah, maka libatkan Allah dalam perjuangan kita. Itu pesan saya. Jadi apapun terjadi yang kita perjuangkan, maka libatkan Allah di dalam perjuangan tersebut. Walaupun itu sekecil yang kita perjuangkan. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya pesankan kepada teman-teman yang ingin menghafal Quran dan ingin membahagiakan orang tuanya di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Karena Alhamdulillah. Doain saya juga Ustaz. Saya juga insyaallah. seorang penghafal yang ingin hafal 30 juz mutin juga. Baik, kita sama-sama saling mendoakan. Tadi Masya Allah ya, kejarlah dunia maka akhirat itu belum tentu dapat. Tapi ketika kita mengejar akhirat maka dunia itu akan nyamperin kita. Dan perjuangan itu milik kita, tapi kesuksesan itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Libatkanlah apa kegiatan-kegiatan atau dalam menghafal Quran itu Allah dalam hati kita. Libatlah Allah dalam perjuangan kita. Ya, libatkan Allah dalam perjuangan kita. Luar biasa. Sangat heroik sekali kisahnya. Itu Semoga bisa menjadi penyemangat bagi kita semua, bisa menjadi ibrah juga, dan Ustaz juga semakin istiqomah ya dalam sampai harapan saya seperti itulah. Impiannya semoga tercapai juga. Di Ambon berdiri rumah tahfiz yang banyak sekali insyaallah. Mungkin segitu Ustaz, terima kasih banget telah berbagi kisah di Prokes pada episode yang ketiga ini ya. Terima kasih sebesar-besarnya. Bagian saya doain juga yang lainnya supaya hafal Quran. Amin insyaallah. Supaya kita sama-sama saling berdoa satu sama yang lain. Amin. Ya, jadi para penonton sekalian, itulah episode broadcast yang ketiga itu, di mana kita mengundang atau kedatangan tamu dari pulau seberang yaitu Ambon. Beliau adalah penghafal Quran 30 juz dari yang sebelumnya mu'alaf ya. Perjuangannya mu'alaf juga keren banget ya. SD sudah dihadapkan dengan antara mati dan hidup ya. Itu luar biasa banget ya.
hidayah itu Allah yang memberikan, ya, dan kita harus menjaga atau harus menjemput hidayah yang telah Allah berikan itu. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga broadcast ini bermanfaat untuk Amin. umat yang luas. Ya. Selamat siang. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.